Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsati fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, tabaraka wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi antum tabaraka wa ta'ala. Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala kauniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijauhkannya kita dari wabah penyakit, serta nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari segala malapetaka. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di sana ada nikmat yang paling besar. Yang pertama ialah nikmat Islam. Yang dimana nikmat Islam ini merupakan nikmat yang paling besar dan tentunya yang paling wajib untuk kita syukuri. Sebab kita harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena kita telah dilahirkan atau hati kita telah dicondongkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memilih agama Islam. Makanya saudara yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kalaulah kita mencoba untuk melihat betapa banyak saudara-saudara atau orang-orang yang di luar sana hakikatnya dia ingin masuk ke dalam Islam, pada hakikatnya akan muncul rasa ingin masuk ke dalam Islam, tetapi di hari yang dimana rasa penyesalan itu tidak akan berlaku lagi di sisi Allah. Di hari yang dimana taubat atau rasa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lagi dihitung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menyesal. Bisa untuk melihat di firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Hijr, ya, surah ke-15 ayat ke-1 sampai ayat ke-2. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Inilah ayat-ayat Alkitab, kata Allah. Ialah Al-Quran yang dia itu memberikan penjelasan. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Aduhai, sekiranya orang-orang kafir itu menginginkan jikalau seandainya dahulu mereka masuk ke dalam agama Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang dahulunya musyrik kepada Allah. Mungkin dahulunya ada di antara kita yang merupakan orang yang kafir. Sekarang Allah condongkan hati kita ke dalam agama Islam. Ya, di mana nikmat ini banyak sekali dari kita
yakni banyak sekali dari orang-orang kafir di hari penyesalan tak berguna lagi baginya. Mereka menginginkan, aduhai sekiranya dahulu hatiku dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk, untuk memilih agama Islam. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga saudara saya cintai karena Allah Tabaraka wa taala, ada juga di sana saudara kita yang sudah Islam, sudah memeluk agama Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya untuk kembali kepada kekufuran. Yang dimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami, kata beliau. Beliau menceritakan bahwasannya sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah. Dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengimami kami pada suatu salat, yakni salat subuh di Hudaybiyah. Falamman sarafa aqbala 'alan nas, maka ketika selesai dari salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dan menghadap manusia, yakni menghadap para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang dimana hadis itu merupakan firman Allah Tabaraka wa taala, atau lebih dikenal dengan hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang barusan Rabb kalian katakan kepadaku? Apakah kalian tahu apa yang Rabb kalian katakan kepadaku, kata Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluh a'lam. Ya, para sahabat mengatakan Allah wa rasuluh a'lam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada pagi ini, pada waktu subuh ini, min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ada hambaku yang dia beriman kepadaku, ada juga hambaku yang justru dia berbalik kufur kepadaku, kata Allah Tabaraka wa taala. Fa ammal ladzi yaqulu mutirna binau'in kada wa kada, dzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Adapun yang tadi malam mengatakan kami diberikan hujan dikarenakan sebab bintang ini dan bintang itu, maka sungguh dia telah ingkar kepadaku, kata Allah, dan justru dia beriman kepada bintang. Fa ammal ladzi yaqul mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Maka adapun yang mengatakan tadi malam aku diberikan hujan semata-mata karena rahmat, ya, semata-mata karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia inilah yang dikatakan beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Para ulama, ya, rahimahumullah taala, menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya hati manusia itu cepat berbolak-balik, menunjukkan bahwasanya hati manusia itu berada di jari jemari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yuqallibu kaifa yasha. Allah itu membolak-balikkan hati hambanya kemanapun yang ia kehendaki. Ini ada pada pagi ini yang dia dahulunya beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya sehingga dia kufur pada Allah Tabaraka wa taala. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi ini, kata Rasulullah, ada dari umatku yang dia beriman dahulunya. Ya. Para ulama mengatakan beriman pada malam harinya, dan begitu juga dia kufur pada pagi hari ini. Menunjukkan cepatnya antara keimanan dan kekufuran seorang hamba. Makanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya, kita berdoa selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar hati kita ditondokkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Islam. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati kita di atas Islam dan kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas Islam. Sebagaimana doa yang telah disabdakan oleh Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati hambanya, sabbit qalbi atau sabbit qulubana 'ala dinik. Kokohkanlah hati kami ya Allah di atas agamamu. Ini selalu kita baca. Saudara saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan sampai kita merasa sombong. Ya, jangan sampai kita merasa congkak untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita merasa pasti bahwasanya saya akan dimatikan dalam keadaan Islam, jangan sampai. Karena hati kita pada hakikatnya berada di jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Mudah bagi Allah untuk menjadikan kita yang pagi ini beriman, ternyata pada terbit matahari justru kita kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah bagi Allah. Makanya nikmat Islam ialah nikmat yang terus ya untuk selalu kita ingat, terus selalu kita syukuri kepada Allah, kita bermuhasabah ya, mengintrospeksi diri kita ya, apakah keimanan kita sudah sempurna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah selama ini perwujudan rasa syukur kita atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sudah sempurna. Makanya kita selalu berusaha yang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam. Kemudian nikmat yang kedua yang merupakan nikmat yang paling besar ialah nikmat as-sunnah. Yakni nikmat kita dikokohkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas jalan as-sunnah. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hadis. Tidak asal-asalan dalam beribadah kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang paling besar, saudara. Kita beriman kepada Allah di atas sunnah, itu cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena banyak dari saudara kita yang dia beribadah ya, pagi, siang, malam beribadah, tapi pada hakikatnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena tidak mengikuti sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Nur, ya, bisa antum lihat dalam surah Nur, surah ke-24 pada ayat 54. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila 'alaikum wa ma humiltum, wa in tuti'uhu tahtadu." Katakanlah, aku mentaati Allah dan juga aku mentaati Rasulnya, yakni aku taati Al-Quran dan aku taati Rasulnya, yakni Al-Hadis. Fa in tawallaw, dan jikalau mereka mencoba berpaling, wahai Muhammad, fa innama alaihi, maka sesungguhnya dibebankan atas mereka apa-apa yang diwajibkan bagi mereka. Wa hummila alaikum ma humiltum, dan bagi engkau, yakni bagi kalian, itu dibebankan apa-apa yang itu diwajibkan bagi kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu, ini syahidnya. Allah Tabaraka katakan, wa in tuti'uhu tahtadu, jikalau kalian mentaati Rasulullah, jikalau kalian mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kata Allah, maka dengan itu kalian akan mendapatkan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di sini jelaskan oleh para ahli ilmu ya, dengan mengikuti sunnah Rasulullah, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah walaupun yang sedikit, itu merupakan sebab agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah yang katakan, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jikalau kalian mentaati ia, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah, kata Allah. Jamaah yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sangat butuh kepada hidayah Allah. Karena hidayah itu laksana cahaya kaum muslimin, yang dimana kita tidak bisa melihat jalan, apakah jalan ini benar
ataukah jalan ini justru menyesatkan kita? Pada saat itu kita butuh kepada hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, agar kita bisa melihat jalan yang lurus, agar kita bisa mencapai surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih di akhir zaman ini, saudara yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwa umat ini di akhir zaman itu akan sama keadaannya seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani, ya. Rasulullah jelaskan di dalam hadis yang sahih bahwasanya umat ini, umat Islam yang kita cintai ini, di akhir zaman kelak itu akan sama halnya seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, yakni kulluha halikatun illa wahidah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahudi agama mereka terpecah menjadi 71 firqah. yakni agama Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan, yakni halikatun kulluha illa wahidah. Seluruh kelompok dari 71 itu binasa kecuali hanya satu, kata para masyayikh yang menjelaskan hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, waftarqatin nasara ala sintaini was-sab'ina firqa. Adapun Nasrani itu akan terpecah menjadi 72 firqah, 72 golongan, yakni kulluha halikun illa wahidah. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan, yakni dari 72 firqah tersebut hanya satu yang bisa selamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasataftariku hadhil ummah ala salasi wa sab'ina kulluha finnarin illa wahidatun. Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan, begitu juga umat ini kelak ia akan terpecah justru menjadi 73 golongan. Masya Allah, lebih banyak daripada Yahudi dan lebih banyak daripada Nasara. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, sedangkan Nasrani dengan sabda Rasulullah terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umat ini, kata Rasulullah, sataftariku ala salasi wa sab'in, justru akan terpecah menjadi 73 golongan. Makanya kalau kita lihat saudara, di sana ada yang mengaku Islam tapi menghalalkan membunuh kaum muslimin. Di sana ada yang mengaku Islam melegalkan untuk membom, meledakkan peribadatan kafir mu'ahad yang dilindungi oleh negara. Di sana ada yang mengaku Islam tapi mengatakan walinya itu setingkat Nabi. Masya Allah. Makanya kita lihat semakin akhir zaman itu akan semakin banyak perpecahan pada umat ini, karena Rasulullah sabdakan akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnarin, yang 73 semuanya di neraka. Kulluha finnarin illa wahidatun, seluruhnya berada di neraka kecuali hanya satu golongan. Makanya para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu, wahai Rasulullah? Qala man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah SAW jelaskan, yang satu itu dia yang berjalan semisal dengan yang apa-apa yang aku lakukan di sana, wa ashabi, dan sesuai dengan apa yang berada di atasnya para sahabatku. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita berkumpul di masjid ini, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan untayan-untayan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri, wallahi. Yang dimana nikmat ini, nikmat kita berada di atas agama Islam. Kemudian setelah nikmat kita berada di agama Islam, Allah condongkan hati kita untuk berjalan di atas sunnah. Ini wajib kita syukuri, saudara. Jika dikatakan Islam, banyak saudara kita yang Islam.
Ya tidak banyak yang Islam. Tapi tidak semua Allah Subhanahu wa taala tunjuki untuk bisa menerima hadis. Ya. Di sana ada firqah saudara yang dia tidak menerima hadis ahad. Ya. Tidak menerima hadis. Ada juga di sana ya firqah yang tidak menerima hadis kecuali dari segelintir sahabat. Ya. Mereka tidak menerima hadis yang diriwayatkan Nabi Hurairah. Mereka tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bahkan mereka tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Itu ada. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah menerima hadis, ya, jikalau hadis itu hadis sahih, ya, mau dia hadis ahad, mau dia itu hadis mutawatir, jikalau hadis itu sahih, ya, maka kita menerima. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita hidayah untuk duduk di majelis ini mendengarkan hadis-hadis Rasulullah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis, ya, begitu juga ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'annya. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kita diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berjalan di atas as-sunnah, kita bersyukur kepada Allah dan kita pegang erat sunnah ini. Jangan sampai kita lepaskan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya sunnah itu panas sekali saudara. Ya. Bahwasanya as-sunnah itu sangat panas. Ya, bisa gosong tangan kita menggenggamnya. Karena Rasulullah sabdakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'alal jamri." Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, yang dimana manusia yang bersabar di atas sunnah Rasulnya itu bagaikan seorang yang memegang bara api di tangannya. Bayangkan saudara, bara api itu kalau antum pegang bisa melepuh tangan antum, ya, gosong. Ya. Seperti itu perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan seorang mukmin pada zaman ini. Memegang bara api itu sakit, panas. Ya, dicaci, dikatakan Wahabi, ya, dikatakan radikal, ya, berbagai macam. Kita harus bersabar karena Rasulullah sifati mereka yang memegang bara api di zaman fitnah tersebut, ia dengan sifat as-sabir. Ya. Mereka yang memegang bara api Rasulullah katakan adalah as-sabir, orang-orang yang bersabar. Lebih dari itu, jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan Nabi SAW bukan memintakan kita untuk memegang saja. Bahkan dalam hadis yang sahih, ya, di riwayat yang lain, Nabi perintahkan kita untuk menggigit dengan gigi geraham. Jangankan dipegang. Bahkan Nabi perintahkan untuk seraya digigit. Biar kenapa? Biar sunnah itu tidak lepas. Nabi SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayakhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, maka sungguhnya umat yang hidup sepeninggalku, fasayakhtilafan katsira, mereka akan melihat banyak sekali perselisihan dalam agama ini. Solusinya, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan memegang sunnah para khulafa' rasyidin. Tamassaku biha, pegang eratlah sunnah tersebut, jangan lepaskan. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, bahkan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat sunnah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan yang lalu, wajib selalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam hadis yang sahih
dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Huzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan saja. Wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an yudrikani. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan-kejelekan. Karena apa? Makhafatan an yudrikani. Karena aku takut justru aku melakukan keburukan. Ya. Fakultu ya Rasulullah, maka aku katakan, wahai Rasulullah, kata sahabat Huzaifah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Wahai Rasulullah, kata Huzaifah, dulu kami terbiasa hidup di atas jahiliyah, yakni dengan perkara-perkara jahiliyah dan keburukan. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami dengan membawa kebaikan-kebaikan Islam? Apakah nanti ada zaman yang setelah kebaikan-kebaikan ini akan datang keburukan? Qala na'am, maka Rasulullah katakan, iya betul. Qultu wa hal ba'da zalika syarr min khair? Apakah setelah keburukan tersebut akan datang kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhadun. Rasulullah SAW katakan benar, akan datang kebaikan, akan tetapi di sana ada dakhan. Ya. Di sana ada keburukan, kata Rasulullah, ada kerusakan. Qultu wa ma dakhanhu? Apa kerusakannya wahai Rasulullah? Qala qaumun. Ya, di sana ada kebaikan tetapi ada kerusakan. Apa yang dimaksudkan kerusakan? Rasulullah jelaskan yang dimaksudkan kerusakan bahwasanya pada zaman tersebut akan ada kaum yahduna bi ghairi hadyi. Akan ada suatu kaum, suatu kelompok, suatu jamaah yang dia mengajak bukan dengan sunnahku, kata Rasulullah. Berbicara dengan nafsu, bukan dengan hadis. Ya, mengajak bukan dengan sunnahku, kata Rasulullah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian mengenal mereka, ya Rasulullah katakan kepada para sahabat, kalian kenal mereka, seketika itu juga kalian ingkari mereka. Kalian kenal mereka, kalian langsung benci kepada mereka. Ya, kalaulah kalian bertemu dengan manusia itu, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, niscaya kalian akan benci kepada mereka. Qultu fal ba'da zalikal khair min syarr? Maka apakah setelah keburukan ada kebaikan? Ya. Maka apakah setelah kebaikan ada keburukan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan benar. Setelah kebaikan itu akan datang para da'i, du'atun ala abwabi jahannam. Ya, di akhir zaman akan muncul para du'at, yakni para da'i yang mengajak ke pintu-pintu jahannam, kata Rasulullah. Man ajabahum ilaiha fazufu fiha. Barang siapa yang mengikuti da'i tersebut, maka ketika disampaikan kepada pintu neraka, mereka akan menendangmu. Ya, ini ketika engkau mengijabah seruan dari da'i tersebut, ketika dekat pintu neraka, maka mereka akan menendangmu, kata Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatilah kami. Bagaimana karakteristik mereka? Sifati kami agar kami bisa memilih mana yang dikatakan da'i yang mengajak kepada jahannam, mana yang bukan dari mereka. Oke, sahabat bertanya, sif lana. Sifhum lana ya Rasulullah. Sifatilah kami bagaimana mereka wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Rasulullah katakan mereka kulitnya sama dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka juga bisa berbicara dengan lisan-lisan kita. Yakni dia juga bisa berbahasa Arab.
Ya, ini bisa bahasa Arab bukan menjadi patokan seorang itu alim, saudara. Ya, karena Rasul yang jelaskan, mereka kulitnya sama dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berucap dengan lisan-lisan kita juga. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik? Wahai Rasulullah, lantas apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku bertemu dengan dai yang seperti itu? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kata Rasulullah, lazimkanlah dirimu untuk bersama jamaah kaum muslimin dan bersama ulama-ulama mereka. Jika engkau bertemu dengan dai yang seperti itu, maka engkau lazimkanlah dirimu untuk bersama jamaah kaum muslimin dan bersama ulama-ulama mereka yang mengajak kepada kebaikan. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun aw imam? Lantas bagaimana Rasulullah jika di tempat kami tidak ada jamaah dan tidak ada ulama di sana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'tazil tilkal furuq kullaha walau anta udda bi asli syajaratin hatta tudrikakal mautu wa anta ala zalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak bisa menemukannya, maka engkau menjauhilah dirimu. Fa'tazil, maka engkau asingkanlah dirimu, jauhkanlah dari firqah-firqah tersebut seluruhnya, walaupun engkau harus menggigit walaupun engkau harus menggigit akar-akar yang pohon sekalipun. Engkau jauhilah dirimu agar engkau tidak tertarik dengan firqah-firqah yang menyesatkan tersebut, walaupun engkau harus menggigit akar-akar pohonan. Sampai kapan? Sampai maut yang mendatangi engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kita yang berada di atas hidayah as-sunnah harus selalu bersyukur. Jangan merasa sombong. Ya, bahkan di sebagian kita para ulama menjelaskan tentang tidak bolehnya untuk mengejek-ngejek para ahlul bidah. Ya, karena apa? Karena pada hakikatnya, ya, ketetapan hati kita di atas as-sunnah itu murni karena hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya jangan kita ejek para ahlul bidah, karena bisa jadi dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala balikan kita justru ke dalam kebidahan kita yang lalu. Bahkan mungkin bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita kembali di atas kekufuran. Jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka di sini saya jelaskan tentang dua nikmat yang paling besar ini, yakni nikmat Islam dan nikmat sunnah panjang lebar. Ya, karena banyak dari kita yang terkadang itu lalai, saudara. Ya, terkadang kita lalai dari nikmat Islam dan nikmat iman. Ya, dan terkadang kita sombong. Ya, terkadang kita sombong melihat saudara kita. Ya, antum doakan, bukan antum ejek mereka. Makanya di sini kita harus mengingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita tidak menjadi hamba yang sombong, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa, saudara? Karena kita dengan mengikuti sunnah dan di atas Islam ini tandanya Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepada kita. Allah tidak ingin mengazab kita. Karena karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi orang tersebut kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan ia di atas perkara agamanya. yakni Allah akan pahamkan ia mengenai hadis. Allah akan jadikan ia paham di atas manhaj yang benar. Allah jadikan ia paham mana yang dinamakan bidah, mana yang dinamakan sunnah. Maka ini kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan, tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala inginkan bagi orang tersebut kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Nah, mana rasa cukup sampai di sini. Afwan, ana bahasnya cepat-cepat ya, ringkas-ringkas, terbubur kesannya ya, karena waktu kita juga sudah siang ya, sudah mau jam 6 ya. Antum di antara antum ada yang mau kerja ya, ana sampaikan afwan kepada
seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga yang singkat dan ringkas ini bisa memberikan manfaat kepada diri anak pribadi dan kaum muslimin secara umumnya. Dan kepada para panitia, anak ucapkan jazakumullah khairan, sangat terima kasih ya kepada Pak Umar, ya kepada Pak Arifin dan teman-teman yang telah ikut andil di dalam terlaksananya pembelajaran kita pada malam dan subuh hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas antum dan juga seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin secara umumnya dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk hambanya yang taat dan termasuk orang-orang yang dikokohkan hatinya di atas Islam dan di atas sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.